Selamat siang menuju sore, kakak-kakak semua. Selamat sore, Kak. Gimana nih kak, kabarnya kak? Sudah siap buat menerima sharing, buat ngikutin sharing session kali ini, kak? Siap. Baik, mungkin dari kakak-kakak bisa nyalakan kameranya biar kita sama-sama kenal dan mengikuti acara kali ini biar bisa dapat feel-nya gitu. Sore kak, selamat. Kak, sehat kak? Halo, sehat. Gimana? Baik, untuk Kak Vingga, baik. Berhubung jamnya sudah nunjukin jam 9, acaranya saya mulai ya kakak-kakak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keproyo, salam pramuka. Salam. Yang menuju sore kakak-kakak semua. Yang terhormat Sri Astutik Kak Universitas Jember. Kemudian yang terhormat Kak Ade Trio Santoso Pramuka Universitas Jember. Kemudian yang terhormat Kak Bagus Prasetyo selaku Ketua Dewan Rencana Gugus Depan 02101. Yang terhormat Aurel Savana selaku Ketua Dewan Sri Kandi Gugus Depan 02. Dan yang terhormat kepada kakak-kakak Purna sudah menghadiri acara kali ini. Ada Kak Vingga Lugi Rianti, kemudian ada Hartomo. Serta dan calon anggota baru UKM Gerak Muka Racana Damar Wulan Sri Kandi depan 02 02. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita menghadiri acara kali ini dan dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini Gerakan Pramuka Universitas Jember Acana Damar Wulan Sri Kandi gugus depan 02101 02102
mengadakan acara sharing session dengan Purna Universitas Jember membahas topik SLC atau Scotland Camp. Baik kakak-kakak, akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada pembacaan doa, yang ketiga ada sambutan pembina UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember, kemudian ada keempat acaranya ini sharing session SLC dengan Purna, acara kelima yaitu doa, dan yang terakhir ada penutup. Baik, untuk memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Sebelum memulai acara hari dengan mengucap basmalah bersama-sama. Mari kakak-kakak semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua, yakni pembacaan doa. Demi kelancaran acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Kemudian masuk ke acara ketiga, yakni sambutan dari Kak Tika selaku pembina UKM Gerakan Pramuka. Untuk Kak Tika, saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Proyo, salam Pramuka. Salam. Yang saya hormati Kakak Purna yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Kakak Vingga Daiska Lugirianti. Yang saya hormati Kakak Purna, Kak Slamet Miharjo Utomo. Yang saya hormati Kakak Aris Ardiansah M. Yang saya hormati Kakak Muhammad M. Effendi yang mungkin belum hadir atau sudah hadir pada hari ini. Yang saya banggakan Ketua UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember, Saudara Ade Trio. Yang saya banggakan Ketua Dewan Racana Putra, Kak Bagus. Yang saya banggakan Ketua Dewan Racana Putri, Kak Bunga Aurel Savana. Yang saya banggakan Ketua Reka dan seluruh pengurus maupun anggota dan calon anggota yang sore hari ini hadir pada acara yang kita gelar. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini 26 Juli 2021 kita semua masih diberi kesempatan bertemu muka walaupun hanya dalam bentuk virtual. Harapannya kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sehingga apa-apa yang akan kita lakukan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Para kakak-kakak yang saya hormati, hari ini adalah hari yang cerah, walaupun dalam kondisi yang mungkin masih sangat mencekam, karena di Jember ini dinyatakan sebagai daerah zona hitam, sehingga saya sangat berharap kita semua harus tetap menjaga protokol kesehatan ketat karena di mana-mana kondisinya masih belum memungkinkan untuk kita semuanya bertatap muka. Bahkan untuk sekedar kegiatan yang dalam hal ini mengundang banyak orang atau banyak kerumunan. Oleh sebab itu, dalam acara yang digelar pada sore hari ini, yang diberi tema
yaitu session sharing untuk SLC, maka saya sangat berharap kegiatan ini nanti bisa memberikan hal yang sangat baik kepada para anggota. Saya sangat berharap kepada kakak-kakak Purna yang dalam hal ini diundang oleh pengurus untuk memberikan segala informasi tentang Scotland Camp, maka semua anggota dan calon anggota hendaknya nanti bisa menimba ilmu dari kakak-kakak Purna yang sudah kita undang pada sore hari ini. Mungkin saya juga perlu berkenalan dengan Kak Vingga, dengan Kak Selamet ya. Kak Vingga dulu, dulu tahun berapa Kak Vingga? Mungkin saya bertemu enggak ya? Atau Kak Selamet dulu tahun berapa Kak Selamet? Saya masuk 2009, Kak. 2009 Iya. 2009. Oke. Berarti lulus sekitar 2014. 14. Kak Selamet nggih. Kalau Kak Vingga? Kak Vingga nggih. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nggih kepada kakak yang sudah hadir, mungkin kakak berdua, Kak Vingga maupun Kak Selamat. Harapannya bahwa kami semua, karena di tahun 2021 yang seharusnya ada SLC, tapi kemudian karena kondisi yang tidak memungkinkan, kemudian kegiatan ini tidak bisa terlaksana. Namun begitu, info-info terkait dengan SLC kami berharap para anggota maupun calon anggota baru yang sudah bergabung dengan kita semuanya mendapatkan info yang benar bagaimana sih sebetulnya SLC itu, karena kami semua di sini anggota baru utamanya memang belum tahu apa dan bagaimana SLC itu. Kesempatan pada sore hari ini hendaknya dimanfaatkan betul bagi para anggota dan calon anggota, mumpung hadir ya dalam hal ini beliau-beliau Kak Vingga dan Kak Selamat yang nanti memang diharapkan betul-betul bisa memberikan info itu. Jadi kondisi sekarang ini Kak Selamat, sehingga saya pun sering berpesan walaupun di sanggar jangan terlalu ini gitu ya, jangan terlalu banyak berkerumun karena beberapa waktu terakhir Universitas Jember banyak kehilangan baik dari sisi akademisi, staf maupun dosen yang dalam hal ini terpapar COVID. Ya. Oleh sebab itu kegiatan ini hendaknya menjadikan satu pengganti dari kegiatan yang seharusnya kita laksanakan offline, tapi bisa kita laksanakan online dengan satu masukan-masukan tentunya, dengan satu ilmu dari kakak berdua, kakak-kakak Purna, sehingga adik-adik kita yang saat ini menjadi anggota dan anggota baru, mungkin masih sama ya Kak Selamat ya kondisinya dengan beberapa waktu yang lalu, bahwa jumlah anggota kita itu ya masih segini-segini aja. Ya, sama. Saya sudah kepingin Kak Selamat bahwa anggota kita itu bisa ini ya, bisa banyak gitu ya, tapi nampaknya belum bisa berhasil gitu ya. Memang harapannya ada satu trik dan tip bagaimana sih pramuka ini bisa menarik anggota yang relatif banyak begitu nggih. Tapi ternyata ya mungkin masih seperti ini. Tapi tidak apa-apa, anggota yang sudah bergabung ini saya sangat bersyukur karena pramuka kita masih eksis sampai saat ini.
Dan harapannya sampai kapanpun Pramuka Desember harus tetap eksis. Kan gitu ya Kak ya? Saya yakin kakak-kakak Purna juga masih sering merindukan sanggar. Kakak-kakak Purna masih punya banyak kenangan gitu ya, selama menjadi anggota Pramuka. Sekali kita menjadi Pramuka, selamanya akan tetap Pramuka. Tidak ada mantan Pramuka. Tapi di mana-mana, walaupun kakak-kakak mungkin sudah terjun ke dunianya masing-masing, saya yakin jiwa Pramuka masih terus melekat ya. Seperti kakak kita yang ada di Palu, yaitu Kak Saifuddin yang dipanggil Kak Ciput, itu apapun acaranya beliaunya pakai pramuka. Menjadi satu kebanggaan bahwa beliaunya Ketua Balitbangda Palu, tapi kalau ada acara apa beliaunya masih sering pakai pramuka. Mungkin kita semua juga akan seperti itu ya. Saya pun juga begitu. Kadang-kadang diledek sama teman-teman ketemu di kampus, beliau-beliaunya salam pramuka, walaupun mungkin mereka menganggap agak aneh juga ya, ini Bu Tika pakai baju seragam pramuka di kampus, tapi tidak apa-apa, itu menjadikan satu penguat saya gitu ya, bahwa mental pramuka ya memang harus seperti itu gitu ya. Dulu pada saat malam minggu kita kegiatan, kita jalan-jalan di kuburan gitu ya. Itulah pramuka ya, uniknya pramuka. Dan itu menjadi satu kenangan yang benar-benar kenangan yang bisa kita kenang kapan saja dan menjadi satu penguat ya, barangkali karena mental pramuka itu saya yakin menjadi satu hal yang bisa mensupport diri kita untuk menjadi seseorang yang berhasil gitu ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kakak-kakak Purna yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini untuk memberikan satu info, satu wacana tentang SLC. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Baik, Kang. Saya sampaikan terima kasih untuk Kak Tika atas sambutannya. Benar kakak-kakak, seperti yang dibilang Kak Tika tadi, acara ini digunakan untuk kami, anggota maupun calon anggota baru Gerakan Pramuka Universitas Jember, untuk mendapatkan informasi terkait SLC. Apa itu SLC maupun tujuan SLC dari kakak Purna yang saat ini hadir. Bagaimana nih Kak Tika, siap untuk membagikan informasi kepada kami, Kak? Atau Kak Slamet dan Kak Effendi yang sudah hadir saat ini, bagaimana Kak? Siap untuk membagikan informasi kepada kami, Kak? Insya Allah siap. Nanti bisa ditambahkan sama Kak Fendi nanti. Baik. Baik kakak-kakak, ini masuk ke acara inti kita. Ini acara keempat mengenai sharing session SLC with Purna Gerakan Pramuka Universitas Jember. Nah, untuk acara kali ini akan dimoderatori oleh Kak Trianita selaku Humas Racana Srikandi dan juga Kak Alivia selaku Abdibang Racana Srikandi. Untuk Kak Trianita dan juga Kak Alivia, saya silakan. Baik, terima kasih Kak Afrika. Selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kakak-kakak ya. Nah, perkenalkan nama saya Trianita Wulandari. Di sini saya sebagai moderator dan di Racana saya sebagai Humas Putri UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember. Dan rekan saya. Baik, terima kasih Bulan. Perkenalkan, nama saya Alivia Baratujana. Di Racana saya menjabat sebagai Abdibang Putri. Nah,
pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disampaikan sama Kak Efrika dan Kak Tika tadi, bahwa kita akan mengadakan sharing session terkait SLC atau kepanjangannya Scotland Camp. Nah, ada alasan kenapa kita mengadakan acara ini. Yang pertama, sebenarnya SLC kan seharusnya diadakan pada tahun ini, yaitu pada tahun 2021, menurut hasil Musdega. Nah, namun karena COVID angkanya semakin meningkat dan kondisi yang tidak memungkinkan sekarang ini ya kakak-kakak, maka kami selaku atau melaksanakan tahun ini. Nah, selain itu juga Scotland Camp Sharing Session ini bertujuan untuk ajang silaturahmi bagi Purna dan juga memberikan gambaran bagi teman-teman atau kakak-kakak anggota juga calon anggota agar kakak-kakak bisa lebih tahu, dan ketika nantinya akan diadakan Scotland Camp pada tahun berikutnya, maka kakak-kakak akan sudah ada gambaran seperti itu, kakak-kakak. Nah, di sini kita udah ada narasumber, yaitu Purna kita yang tercinta dari Purna beberapa periode angkatan di Pramuka UNED. Nah, mungkin akan saya sapa dulu ya. Di sini ada Kak Pingga. Halo Kak Pingga. Mohon maaf Kak Pingga, sepertinya masih tidak terdengar suaranya Kak. Oke, mungkin Kak Slamet. Halo Kak Slamet. Ya, halo. Sehat nggih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya juga ada Kak Effendi. Halo Kak Effendi. Ya. Sehat nggih Kak? Alhamdulillah. Juga yang terakhir Purna kita ada Kak Aris. Mungkin Kak Aris sudah masuk. Ya, alhamdulillah sudah. Baru beberapa, mohon maaf tadi masih ada. Oh, enggak Kak. Baik. Nah, untuk lebih mengenal ini, kami akan membacakan CV beliau-beliau berikut. Silakan Kak Wulan. Apa gambarnya sudah terlihat ya, Kak? Bisa ya? Sudah. Sudah terlihat? Sebentar, masih loading Kak Wulan. Sudah terlihat Kak. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Alif latar belakang mengapa SLC tahun ini ditiadakan. Nah, selanjutnya di sini kami akan membacakan CV dari kakak-kakak Purna kita yang telah menjadi narasumber pada sore hari kali ini. Untuk yang pertama yaitu ada Kak Vingga Daiska LSPD. Nah, Kak Vingga ini merupakan angkatan pramuka tahun 2006 sampai 2011. Dan Kak Vingga ini merupakan Reka Kerja SLC sebagai Ketua Reka Kerja SLC pada tahun 2008.
Untuk yang kedua yaitu di sini ada ada Kak Selamat Miharjo Utomo. Nah, Kak Selamat ini angkatan pramukanya itu angkatan tahun 2009. Nama lapangnya itu Coring. Jabatan di pramukanya itu yaitu sebagai Dewan Rencana Bendahara Putra. Jadi Kak Selamat ini dulu jadi Bendahara Putra ya di UKM Gerakan Pramuka Universitas Jember dan menjabat sebagai Ketua Reka Kerja SLC pada tahun 2012. Untuk yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Kak Alif. Oke, terima kasih Kak Wulan. Ini Effendi atau lengkapnya Muhammad Maulana Effendi. Beliau tahun 2010 dengan jabatan ketika itu menjadi Ketua Dewan Racana tahun 2011 sampai 2012 dan juga di Reka Kerja SLC menjadi Ketua Reka Kerja SLC pada tahun 2010. Nah, selanjutnya Kak Wulan. Baik, yang terakhir ada Kak Aris atau nama lengkapnya yaitu Aris Ardiansah Martina, mohon maaf. Beliau angkatan pramuka tahun 2009 dengan nama lapang Dolte dan jabatan di Pramuka UNED ketika itu yaitu Ketua Dewan Racana tahun 2010 dan juga pemangku adat tahun 2011 sampai dengan 2012. Kemudian jabatan di Reka Kerja SLC yaitu menjadi Ketua Reka Kerja SLC pada tahun 2010. Nah, baik. Nah, itu tadi adalah pembacaan CV dari Kak Purna kita yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, kan tadi sudah lihat background dari kakak tersebut bahwa beliau ini memiliki rekam jejak ketika kegiatan SLC pada periode-periode sebelumnya. Nah, maka dari itu beliau kami undang nih untuk memberikan gambaran kepada kakak anggota juga kakak calon anggota terkait Scotland Camp itu bagaimana sih. Nah, untuk pertama-tama pembahasan kita pasti bermula pada asal mula atau gimana sih awal mulanya tuh terbentuk SLC itu seperti apa, juga tujuan dan urgensi diadakannya SLC atau Scotland Camp tuh gimana. Nah, berdasarkan CV yang tadi kita bisa ketahui bahwa Scotland Camp pertama itu diadakan waktu periodenya Kak Vingga. Nah, mungkin dari Kak Vingga bisa diceritakan nih asal mula dan juga tujuan serta urgensinya diadakannya SLC ketika itu, Kak. Monggo Kak Vingga. Mohon maaf Kak Vingga, belum terdengar suaranya. Belum terdengar, Kak. Masih belum terdengar Kak Vingga.
Oh, ya. Baik, karena Kak Vingga terdapat beberapa teknis, mungkin kita bisa pembahasan selanjutnya itu nih di ini diperceritakan gambaran SLC sebelumnya. Terima kasih Ali. Nah, karena pingganya sedang problem ya mic-nya, mungkin kita bisa membahas tentang ini Kak, gambaran SLC sebelumnya. Nah, di setiap kegiatan SLC kan pastinya ada tema dan tujuannya gitu ya Kak ya. Pasti juga ada cerita uniknya di setiap tahunnya. Nah, itu Kak bisa dari Kak Aris dulu deh untuk menceritakan kegiatan gambaran SLC sebelumnya Kak dan cerita uniknya. Monggo, silakan Kak Aris. Saya gabung belakangnya itu duluan nih. Halo. Iya. Suara saya terdengar ya? Terdengar Kak. Dengar Kak. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas kita semua bisa meeting ini dalam sharing terkait Scotland Camp. Kalau kita awal sebenarnya Kak Vingga yang lebih pasnya ini, karena beliau pendahulu dan juga penggagas utama dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2007. Untuk yang saya sendiri sih hanya pengalaman Scotland Camp 2009, terus 2010 dan juga 2012. Meskipun di tahun 2012 tidak maksimal sebenarnya karena kejar-kejar skripsi dan lain-lain. Untuk terkait Scotland Camp yang tahun 2009 yang dilaksanakan di TNI AL ya, karena pada mulanya seingat saya dulu itu Scotland itu ada ini, jadi gagasan Scotland Camp kenapa kok Dilanal itu sebenarnya dari KCR sebelum saya, Kak Andika Rahim, itu beliau ingin melaksanakan Scotland Camp dengan kalau sebelumnya kan tahun 2007 adalah di Raider ya, Raider di Bondowoso, yang mana Kak Andika pada waktu itu ingin menjalin kerjasama dengan seluruh angkatan tentara, istilahnya apa, TNI gitu ya. Jadi mulai dari TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut, bahkan cita-citanya Kak Andika yang sampai belum tercapai sampai saat ini adalah kita bisa melaksanakan SLC dengan bekerjasama dengan TNI AU Angkatan Udara, yang sebenarnya dulu Kak Effendi juga mungkin sempat ini juga ya mendengar bagaimana cita-cita dari Kak Andika itu ingin dengan kerjasama dengan Saka Dirgantara pada waktu itu, bagaimana proses untuk menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder di TNI, mulai TNI AD,
TNI Angkatan Darat, TNI AL, harapannya bisa semua tercapai. Hanya saja sampai tahun 2009 dengan keterbatasan waktu dan juga tenaga kita, akhirnya kita berhasil melaksanakannya meskipun dengan berbagai macam catatan dan juga evaluasi gitu. Tapi yang jelas salah satu capaian yang bisa berhasil kita laksanakan adalah kita bisa bersama dengan TNI AL pada waktu itu, meskipun bukan di pangkalan pusatnya ya, pangkalan pusatnya di daerah mana saya lupa, daerah Jawa Timur Utara, saya lupa daerah mana ya. Ya, jadi kita bersama waktu itu memang karena memang waktu itu ada salah satu orang tua anggota yang memang dekat dengan salah satu petinggi dari TNI Angkatan Laut ya, di Banyuwangi juga, yang juga dekat dengan Saka Baharinya waktu itu, sehingga kita sudah untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Dan anggota pada waktu itu juga saya agak lupa ya, pesertanya peserta terjauh itu dari Semarang apa, saya agak lupa. Jadi memang ada dari perguruan tinggi juga yang terlibat ikut juga. Mungkin Kak Selamat ingat enggak ya? Saya juga agak lupa ini. Sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi salah satu dasar waktu itu kenapa kita memilih Angkatan Laut adalah kita ingin mencari suasana baru. Jadi jika sebelumnya tahun 2007 itu di Angkatan Darat di Ranger Bondowoso, kita ingin sesuatu yang baru yang bisa menarik dari peserta. Dan memang terbukti bahwasanya ketika kita berhasil menjalin kerjasama di sana, peserta juga sangat antusias gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan materi-materi yang jarang pernah kita dapatkan, kayak mungkin survival di air, bagaimana kemudian bagaimana cara untuk mungkin mengayuh perahu buat dan sebagainya. Nah, itu semuanya ada di sana. Jadi satu hal yang mungkin jarang kita temui atau kita dapatkan ya. Kalau materi-materi survival di hutan, di alam-alam darat dan sebagainya, saya rasa mudah dicari dan untuk mencari gurunya juga akan lebih mudah gitu daripada kita mencari guru-guru untuk di survival di laut, di air dan sebagainya. Dan kebetulan waktu itu kita juga ada satu hal yang istimewa juga pada kegiatan tahun 2009 itu, bahwasanya di pangkalan laut Banyuwangi waktu itu kita kedatangan kapal perang. Jadi kapal perang yang memang berlaku di Banyuwangi, sehingga kita bisa mengagendakan untuk ini naik dan juga masuk ke dalam kapal perang tersebut. Jadi kita tahu dalamnya, kita tahu bagaimana sih kapal perang itu beroperasi dan sebagainya. Jadi itu salah satu sedikit dari cerita saya di tahun 2009. Terkait kesannya pasti adalah, tapi yang jelas sebenarnya itu semua hanya lebih bersifat teknis sebenarnya, teknis di lapangan dan juga komunikasi di lapangan. Itu saja sebenarnya evaluasi ataupun catatan yang ada pada tahun 2009. Mungkin itu yang dari saya, sedikit dari saya. Mungkin nanti ada tambahan lain dari Kak Fendi ataupun dari Kak Selamat, atau mungkin tuan rumah dari Banyuwangi ya. Mungkin dari Kak Fendi juga. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada tahunnya Kak Aris ini kebanyakan mainnya di air gitu ya Kak ya, kegiatannya ya? Ya, betul. Nah, ya. Bahkan dulu juga ada program untuk scuba diving ya. Jadi dan juga ada sertifikatnya untuk apa? Sertifikat istilahnya pengenalan ketika teman-teman mau untuk melanjutkan atau apa mendapatkan sertifikat resmi ya, dari dari siapa ya? Yang jelas dari yang berwenang, pokoknya bahwasanya kita bisa untuk ikut juga di sana. Jadi ada fasilitas untuk mengikuti scuba. Kalau dulu kalau nggak salah dari anggota kita ada Kak Ferry yang sekarang kerja di PCKA jadi masinis. Itu insya Allah beliau yang dulu salah satu yang mendapatkan sertifikat scuba diving juga. Oh, gitu Kak. Nah, untuk temanya pas tahunnya Kak Aris itu kira-kira apa ya Kak, temanya? Nah, kalau tema saya lupa ya. Kan waktu itu kebetulan saya juga masih baru sebenarnya 2009. Saya masih untuk pelaksanaannya agak lupa juga sebenarnya. Tapi yang jelas waktu itu saya bukan di masalah administrasi ya, jadi saya tidak begitu ingat detail terkait apa namanya administrasi, jadi semacam kayak tema, kemudian bagaimana prosedur dan sebagainya, semuanya tidak terlalu ingat sebenarnya. Tapi yang jelas salah satu yang saya ingat, saya cuma ingat karena waktu itu kan saya ditugaskan di bagian perlengkapan ya. Jadi saya hanya bawa barang sana kemari sama teman-teman dan juga ngurusi perlengkapan dari alat, pinjam dan sebagainya, sehingga tidak ingat untuk tidak ingat untuk tema dan lain-lain. Kalau dulu saya sudah pernah ini, sebenarnya saya nanti cari-cari dokumentasi ya, bahkan kalau Fiska itu Pak Kadir, ingat saya masih ada ya. Fiska, kemudian dulu kaos lapang, kaos kegiatan itu pernah punya, cuma dipinjam belum kembali sampai sekarang. Jadi kalau Fiska insya Allah ada, cuma masih saya cari lagi kalau kenang-kenangan itu. Kalau masalah kegiatan, materi-materi kegiatan sebagainya banyak yang lupa saya. Tapi salah satunya mungkin kayak bendera, masalah bendera di kapal itu juga dijelaskan di sana. Gitu. Jadi kalau terkait administrasi atau mungkin sebuah hal yang mungkin sifatnya adalah tertulis, saya agak lupa karena memang dulu saya di lapangan, jadi luar ini nonton barang dan sebagainya. Jadi mohon maaf, saya tidak ingat kalau waktu itu. Ya, mungkin demikian Kak. Iya Kak Aris. Wah, seru sekali ya Kak. Saya jadi ingin nih ikutan pada zamannya Kak Aris. Karena Kak Pingganya sudah tidak problem ya Kak? Sudah bisa ya? Suara saya terdengar? Sudah sangat terdengar Kak. Nah, Kak Pingga bisa nih menyampaikan asal mulanya, urgensinya, sama tujuannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya sapa dulu, salam kenal. Mungkin saya sedikit lupa dengan Kak Sri Astuti ya, karena saya jarang sekali ke akademik, ke apa namanya, kantor pusat jarang, kalau ke akademik sering. Kemudian apa kabar Aris? Selamat. Fendi mana? Fendi hilang. Ya. Dari sekian gambar yang ada, kebetulan ini yang saya kenal. Dari tadi saya cari pilih satu-satu gambarnya, masih ada yang saya ingat ya. Mungkin ada beberapa. Bagus kayaknya saya tahu. Nah, ya. Baik, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, sehat luar biasa, dan
satu kesempatan luar biasa. Kak Syastuti, semoga selalu sehat, nggih. Kalau tadi di biografi perkenalan beberapa ketua SLC di tahun-tahun berikutnya pernah menjabat sebagai pengurus di Racana, jujur kalau saya tidak pernah menjabat apapun itu dalam pengurus. Jadi tidak pernah menjadi pengurus, tapi di setiap kegiatan saya selalu ada. Ya, entah kenapa. Padahal saya kalau sudah di lapangan lupa waktu, lupa jam. Dan kebetulan kalau ditanya SLC itu aslinya inspirasi dari mana, Kak? Saya pas mau masuk kuliah, Kak Tuti, ya, Kak Tuti, saya jalan di parkir FKIP UNED, saya jurusan bahasa Inggris. Saya dengan teman saya, Kak Hamliah. Saya kemana-mana berdua dengan Kak Hamliah. Saya bilang, saya dituntut untuk mengadakan kegiatan. Karena saya punya channel dengan Asrama 514, karena saya adalah putri dari anggota. Papa saya mantan pensiunan dari 514. Ayo gimana? Kita pengen mengadakan kegiatan di Bondowoso. Waktu itu Kak Rendra, ya, DKR-nya Kak Rendra. KDR, kebalik-balik. KDR, Ketua Dewan Racananya Kak Rendra, ya. Nah, Ving, waktumu 2 bulan. Kamu harus punya kegiatan yang besar. Harus bikin kegiatan yang ini. Di mana, Kak? Di 514. 2 bulan, cukupkah? Dan kan 2 bulan ini adalah waktu yang sangat-sangat, saya bilang sudah sempit sekali kalau kita mau mengadakan kegiatan yang itu lingkupnya tingkat di luar kabupaten atau tingkat provinsi. Akhirnya saya jalan-jalan sambil nyanduk ini dan batu yang berat sekali rasanya waktu itu dituntut. Kata Scotland Camp, bumi perkemahan pramuka. Kenapa Scotland Camp? Karena saya mahasiswa bahasa Inggris. Nah, Scotland Camp, oke. Ham, gimana itu? Boleh, nggak apa-apa. Konsepnya apa sekarang? Apakah ini perlombaan ataukah ini latihan gabungan? Nah, ini yang berkali-kali selalu ditanyakan oleh adik-adik. Setelah itu, setelah saya tidak ada kontak lagi dengan Racana, Kak, SLC ini sejatinya apa sih? Rohnya sebenarnya bagaimana? Apakah ini perlombaan? Apakah ini kompetisi? Apakah ini latihan gabungan? Jadi saat itu konsep awal yang saya buat adalah latihan gabungan. Latihan gabungan kita dengan berurusan, dengan menjalin kerjasama dengan mitra yang memiliki keahlian. Di situ kebetulan yang pertama saya ambil adalah Angkatan Darat. Angkatan Darat. Sebenarnya tidak harus Angkatan Darat. Ya, jadi bisa dari Angkatan Laut, sudah pernah dilaksanakan. Kemudian bisa kita bersama dengan pihak kesehatan. Sebenarnya di situ yang selama ini dipahami oleh adik-adik adalah harus tentara. Tidak. Jadi kita bisa bekerja sama dengan ahli, tenaga ahli, profesional yang di situ mereka memiliki ilmunya. Di situ. Kemudian untuk pelaksanaannya pertama kali 2008, di situ saya sampai dibilang founder SLC ya. 2008 peserta yang ikut hampir mencapai 600 orang. Dan lingkupnya adalah Jawa Bali. Kemudian ada satu peserta yang itu jauh dari NTT kalau tidak salah. Masih ada fotonya sampai sekarang. Foto bersama dengan Kak Sain. Jadi pada saat itu hampir mencapai 600 orang. Dan konsepnya adalah sebenarnya ada beberapa miscommunication dengan panitia yang dari 514 itu. Tapi akhirnya saya harus mengambil jalan tengah dan saya harus mengambil keputusan. Jadi luar biasa, waktu 2 minggu peserta membludak yang awalnya akan kita
konsep untuk masak sendiri, tapi dari 514-nya, dari tenaga ahlinya menyampaikan sepertinya akan kesulitan. Yang pertama karena lahannya di sana adalah hutan pinus, yang mana itu tidak bersahabat dengan api. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta harus sudah dalam kondisi makan sebelum mencapai lapangan. Nah, ini yang menjadi tugas terbesar saya waktu itu. Jadi dengan panitia mungkin tidak sampai 30. Itu luar biasa. 600 dengan panitianya, kita pesankan makan dengan konsep di situ 100 bungkus, sini 100 bungkus, sini 100 bungkus. Jadi jam 6 pagi itu adalah jam makan. Maka semua makanan sudah harus ada di tempat. Evaluasinya luar biasa, bisa dikatakan sempurna. Tidak ada kita kedandapan. Tapi luar biasa, dari mana kita bisa menyatakan itu sukses adalah di tahun berikutnya. KSLC kapan lagi dilaksanakan? KSLC kapan lagi dilaksanakan? Kemudian serahkan kepada adik saya. Dari sini konsep dalam kegiatan Scotland Camp itu gabungan dari negara. Kalau misalnya untuk melebarkan sayap, silakan nasional, tingkat nasional. Ya. Jadi itu konsep pertama. Kemudian apa saja yang berada dalam seluruh kegiatan di dalam SLC itu? Apa yang dimiliki oleh mitra kita? Kalau itu TNI Angkatan Darat, maka kita pelajari apa-apa ilmu yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Di situ pasti tidak akan jauh dari mountain range, PBB pasti ya. Kemudian saat itu juga sampai pihak militer itu, pihak tenaga ahlinya menyediakan snack hunting. Jadi cara kita mematahkan ular, cara kita membaca pesan dan ciri di dalam hutan, apabila bertemu darah, ini darah yang keluar dari mana? Apakah dari otak, atau dari perut, atau dari tangan, atau dari kaki? Disampaikan dengan sangat jelas dan dapat respon yang luar biasa dari peserta. Kenapa? Karena darah yang disediakan adalah darah segar. Ya, jadi saya tidak perlu tahu itu bagaimana, yang penting peserta kegiatan saya pada saat itu sangat-sangat puas. Itu. Kemudian kegiatan dilaksanakan pada jadi pada saat ada bahan. Setelah itu berikutnya yang dijilbuk itu angkatan siapa ya? Fendi atau Aris yang dijilbuk? Fendi. Ya. Nah, pada saat zamannya Fendi konsultasi lagi sama saya. Kak, gini. Kita mau adakan bakti masyarakatnya. Oke, tidak. Sebenarnya latihan gabungan. Nah, inti ya inovasi di dalamnya. Itu yang menjadi harapan saya. Begitu. Jadi mulai ke tahun-tahun sebelumnya mohon izin, ada yang merasa bosan ditanya, Kak SLC Kak gimana Kak? Kak SLC gimana? Nah, kenapa saya merasa bosan? Karena tidak ada inisiatif dari agendakan itu. Menjadikan sebuah catatan, menjadikan sebuah bahwa SLC, ceritakan kalau kemarin kita punya cerita tentang napak tilas kita, sejarahnya bagaimana, kenapa SLC tidak dibuatkan juga? Jadi rangkuman cerita-cerita yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh Kak Aris, Kak Fendi, dan Kak Slamet, dan kakak-kakak berikutnya yang menjadi ketua dari kegiatan ini, itu diagendakan, dirangkum untuk generasi berikutnya.
Jadi harapan besar saya seperti itu. Jadi tidak setiap tahun bertanya, kecuali Kak, tahun ini kita akan mengadakan SLC. Konsep kegiatannya begini, Kak. Latihan gabungannya, kemudian ada masyarakatnya, kemudian kira-kira kalau seperti itu baru kita akan memberikan tanggapan. Nah, ini apa ya? Agar tidak selalu bertanya. Kemudian setiap tahun mungkin yang disampaikan oleh saya, oleh kakak-kakak yang lain, mungkin ada sedikit yang tertinggal. Seperti itu. Jadi selagi bersama, kalau ini direcord, kemudian nanti dibikinkan ulasan dan buku untuk dipelajari oleh adik-adik berikutnya. Seperti itu. Kemudian lain-lain saya rasa saya hanya menyampaikan intisarinya saya. Jadi latihan gabungan untuk kegiatan Scotland Camp ini bisa berlanjut setelah pandemi ini berakhir dan semoga bumi kembali sehat. Amin. Ya, terima kasih Kak Vingga atas tadi beberapa informasinya. Oh ya Kak Vingga, ada pertanyaan nih Kak. Tadi kan kata Kak pada awalnya ini konsepnya latgab gitu ya Kak. Itu Kakak apa ada inspirasi dari mana kenapa harus latgab seperti itu Kak? Apa tidak ada tambahan lomba atau bagaimana? Itu apa ada inspirasi? Jika ada, itu inspirasinya dari mana Kak? Gitu. Saat itu karena dituntut waktu, saya diberi waktu 2 bulan, dan 2 bulan itu bukan waktu 2 bulan itu harusnya waktu yang cukup untuk sebuah kegiatan apabila proposal sudah selesai. Ya. Kepanitiaan sudah selesai. Ya. Tapi 2 bulan itu saya diminta untuk memulai dari awal. Jadi konsep yang ada keluar pertama pada saat itu adalah kita ngadakan kegiatan Scotland Camp. Land ada kata darat di situ ya. Jadi sudah nyambungkan saja, akhirnya keluar angkatan darat. Gimana? Ya udah di 514 kita sepakati di awal, seperti kesepakatan di awal tempatnya adalah 514. Materi, nah kebetulan karena saya adalah masuk dalam keluarga 514, jadi ini mungkin tidak terjadi pada masa saya. Mungkin terjadi di masa yang Banyuwangi siapa? Aris ya? Ya, yang Banyuwangi Aris. Nggak usah cerita, Aris. Nggak usah cerita, Aris. Nanti malu kamu. Ya, itu masih zaman kecilnya Selamat masih. Oke. Jadi saat itu, ini yang perlu jadi catatan. Kita adalah pelaksana. Kita adalah apa namanya? Kita yang meminta kegiatan itu untuk dilaksanakan. Ya. Nah, tapi pada saat masuk ke dalam instansi atau lembaga atau kemitraan yang kita ajak kerja bersama, biasanya kita didikte, padahal kita sudah punya konsep. Nah, saat itu pada saat zaman saya, karena saya masuknya dengan kata bukan selamat pagi Pak, bukan, tapi saya bilangnya selamat pagi Om. Ya, karena dankinya beberapa komandan mereka adalah yang menggendong saya waktu saya masih kecil. Jadi begitu saya masuk asrama saya, selamat pagi Om. Nah, saya bilang saya punya kegiatannya begini. Ya. Oh ya, nah itu biasanya akan diarahkan dan akan dibelokkan oleh mitra kita. Bagaimana kalau begini. Nah, yang menjadi masalah di SLC berikutnya itu adalah mereka tunduk perintah. Ini yang akhirnya menjadi akar masalahnya. Jadi banyak masalah yang terjadi di SLC berikutnya. Atau record saja nanti kalian langsung telepon kakak-kakak yang bersangkutan, telepon Japri aja ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena panitia takut
Begitu merasa berbicara dengan yang ahli dan diarahkan begini, oh ya sudah, enaknya seperti itu, deh monggo pun. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau saya tidak, mau itu kenal ataupun tidak kenal, tapi kalau saya sudah punya konsep, maka saya akan mempertahankan konsep saya. Jadi pada saat itu, latihan gabungan, kenapa sampai 600? Sebenarnya peserta kita adalah 300. 300-nya lagi itu adalah dari Bondowoso. Bondowoso mengadakan kegiatan yang kita bertemu panitia antara panitia, bertemu 2 minggu sebelum pelaksanaan itu. Pada hari hanya itu 2 minggu sebelum pelaksanaan kita bertemu. Tapi proposal masuk lebih awal, proposal kita. UNED masuk lebih awal, baru Bondowoso. Warcap Bondowoso. Loh, terus gimana ini? Ini ada kegiatan dari Jember. Tingkatannya bagaimana? Golongannya apa? Sama-sama penegak. Akhirnya cuma yang di Bondowoso itu melaksanakan lingkup kegiatannya adalah kabupaten. Kalau kita kan Jawa Bali. Ya, tapi yang Bondowoso adalah lingkup kabupaten. Akhirnya ada berapa Kak ininya? Kebetulan saya juga SMA di Bondowoso. Jadi kenal juga dengan beberapa orang dari Bondowoso. Saya punya anggota sekian, saya punya peserta sekian, hampir 300. Punya saya 300 lebih. Setelah itu, gimana ini? Tentaranya bingung. Ada 2 kegiatan di hari yang sama-sama 4 hari, dengan konsep yang berbeda, ya, dengan konsep yang berbeda. Dan di sana itu disuruh masak sendiri, yang kita disediakan. Nah, akhirnya dalam waktu 2 minggu kita harus, ya, saya bilang, tidak bisa. Ada 2 kepanitiaan dalam 1 kegiatan, itu tidak bisa. Saya langsung bilang seperti itu. Jadi ditengahi oleh tentaranya, gimana ya kira-kira ya? Monggo, silakan, siapa yang akan dipilih? Kalau saya boleh berprinsip, karena proposal kita yang lebih dahulu masuk, maka saya izin untuk UNED yang memegang kendali. Saya bilang seperti itu. Ya. Panitianya sana gede-gede. Cowok gede-gede. Kemudian, oh gitu. Ya, jadilah disusun akhirnya ada ketua, ada wakil ketua. Nah, ketuanya saya, wakilnya dari Bondowoso, Kak Barda waktu itu. Jadi, saya tidak mau disetir, karena saya yang punya acara. Termasuk tentaranya pun begitu. Kalau tentaranya mau mengarahkan, saya arahkan lagi kembali ke jalan yang benar. Begitu. Mau saya begini, Pak. Ini anaknya begini. Ya sudah, kita ambil jalan tengah. Bagaimana kalau kita begini. Jadi, kita kawinkan. Tidak lantas apa yang diinginkan oleh mitra kita iakan begitu saja, tidak seperti itu. Kalau nanti seperti itu, kejadiannya seperti kayu bakar di Banyuwangi. Ya, akhirnya kejadiannya seperti kayu bakar di Banyuwangi. Nanti Kak Aris akan cerita. Ya, nah, jadi itulah akhirnya benar-benar terjadi hampir 600 peserta. Itu kegiatan pertama yang luar biasa dengan jumlah peserta yang juga luar biasa, dan teknis kegiatan juga harus kita rombak total dalam waktu 2 minggu. Kepanitiaannya pun demikian, 2 minggu itu kita harus sudah selesai. Jadi saya mondar-mandir waktu itu hanya berdua, saya dengan Kak Arya, karena saya yang ketua pelaksananya, saya yang berada di depan koneksi ke 514, dan saya juga tidak ingin konsep saya yang sudah saya tata dari awal dengan teman-teman akhirnya dirombak oleh orang lain. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya perjuangkan benar-benar hujan panas dari Jember ke Bondowoso bolak-balik hampir setiap hari. Ya, jadi itu. Tapi tetap nama yang keluar, walaupun di situ ada 2 kegiatan, nama yang kita usung adalah tetap Scotland Camp. Jadi akhirnya mau tidak mau. Dibilang untung ya, keuntungan juga bagi kita,
walaupun dengan 2 dapur yang berbeda, akhirnya tapi kita harus sharing juga. Tidak mungkin saya, walaupun itu pesertanya dari Bondowoso, tidak mungkinlah kita tega atau melihat peserta sana tidak makan kan. Jadi bagaimana dengan dana sekian itu bisa mencakup semua peserta untuk bisa makan. Jadi itu pahit getirnya kegiatan, tapi luar biasa manisnya ya, bisa dirasakan adik-adik sampai sekarang karena SLC sampai sekarang masih dikenal. Itu yang saya ucapkan sangat-sangat terima kasih untuk adik-adik bisa menjaga kegiatan, bisa menjaga nama kita, nama Racana kita dengan tetap mempertahankan beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh golongan penegak se-Jawa Timur dan sekitar. Demikian. Iya Kak Vingga, terima kasih sekali. Tadi banyak sekali cerita yang bisa kita tangkap dari Vingga. Juga tadi saya dengar ada beberapa cerita yang beda-beda ternyata nih Kak. Dari tiap kegiatan yang diadain SLC tiap periode. Mungkin dari Slamet bisa diceritakan Kak, ketika waktu itu kegiatan SLT-nya tuh bagaimana sih Kak? Monggo Kak Slamet, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada ketua saya ya, Mas Fendi. Nanti bisa ditambah juga ya. Karena beliau juga salah satu dari pencetus untuk SLC yang dari 2012. Jadi sebenarnya saya tidak usah memberikan secara detail berkenaan dengan SLC. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Vingga selaku yang mencetuskan awal untuk berkenaan kegiatan. Cuman tadi sedikit sudah disinggung bahwa di SLC 2012 kami mencoba memberikan kegiatan berbeda berkenaan dengan SLC, yang dimana awal SLC itu kegiatannya pada bentuk latihan gabungan. Cuman untuk di 2012 itu kita dikemas dengan cara bakti, yakni ditambah dengan bakti. Di samping itu juga adanya suatu perlombaan. Jadi yang ialah kekompakan masing kelompok pada saat itu. Dan untuk mitra kami, untuk mitra kami waktu itu Brigif 09. Jadi Brigif 09 yang kita jadikan mitra waktu itu, yakni kegiatan di Jelbuk. Memang sengaja pada saat itu kita melakukan survei berulang kali berkenaan dengan kegiatan SLC di Jelbuk, yang dimana lokasi yang di Jelbuk di sana sangat memprihatinkan, sehingga menjadi objek yang paling menarik kami untuk diadakan bakti. Jadi untuk SLC 2012 itu kita kemas lagi, kita berikan kembali, yaitu berkenaan dengan kegiatan SLC, kita adakan bakti dan juga perlombaan yang ada di sana. Dan untuk kegiatan itu pun juga merupakan teman-teman Racana waktu saat itu. Jadi saya hanya sebagai reka kerja hanya menyampaikan amanah, menjalankan amanat dari teman-teman. Di samping juga yaitu di bawah koordinasi atau komando dari ketua kami yaitu Saudara Fendi. Oh iya Kak, berarti ada tambahan sudah ya Kak, dari tadi kan
nggak bilang bahwa awalnya itu SLC ini berupa latihan gabungan gitu. Ternyata di tahun 2012 ini sudah ada tambahan yaitu kegiatan bakti dan juga perlombaan ya Kak. Iya. Itu saya mau tanya Kak, ketika itu Kakak kenapa kok kepikiran menambahkan bakti dan juga perlombaan ini sebagai variasi yang ada di kegiatan? Begini, waktu itu kita sudah berkoordinasi senior kami yang di atas kami yang sudah pernah melaksanakan SLC, dan kita juga melihat dari bentuk dokumentasi yang sudah diabadikan oleh teman-teman ataupun senior kami bahwa SLC ini kegiatannya yaitu berfokus pada latihan gabungan. Nah, jadi kita mempunyai inisiatif karena di program kerja waktu itu kami juga ada bagaimana kalau kita usul bahwa SLC ini kita buat yang berbeda. Jadi ada unsur perlombaan dan juga ada bakti. Nah, itu pun kita untuk mencari objeknya pun itu awalnya kita sulit di mana lebih enaknya, lebih tepatnya untuk masalah bakti itu kita terapkan. Dan akhirnya beberapa teman dan termasuk saya juga mencari objek yang tepat. Nah, kita survei dan di mana ya, mohon maaf, saya akan ngomong sedikit berkenaan di sana minimnya MK. Jadi aktivitas dari masyarakat yang ada di sana itu ketika cuci baju, mandi, dan selain intinya aktivitas untuk bersih diri itu jadi satu di sungai. Nah, sehingga kita punya inisiatif bagaimana kalau kita mendirikan MCK ada di sana. Jadi target bakti kita itu ada di sana, membuat MCK. Ya, alhamdulillah dengan bantuan dari teman-teman anggota SLC, karena kita kembali pada jati diri seorang penegak, yaitu adalah berbakti, bukan persiapkan diri, tapi yaitu bakti, ikut serta, maka itu menjadi dasar utama kita untuk melaksanakan SLC ini dibentuk menjadi bakti. Nah, selain bakti itu kita melaksanakan kegiatan perlombaan yang dimana niatnya itu untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sekiranya itu mempunyai loyalitas tinggi dan semangat untuk melaksanakan kegiatan. Intinya itu. Oh, enggak Kak. Berarti itu juga merupakan integrasi dari program Racana ya Kak? Program kerja Racana itu ya Kak? Ya. Ini Kak, setiap orang kan juga ada cerita yang beda-beda. Dari Kak Effendi ada Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara terdengar ya? Halo? Terdengar. Suara saya terdengar ya? Sudah terdengar Kak Effendi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Semoga sehat selalu ya di tengah pandemi yang melanda negeri kita. Mungkin sedikit cerita untuk SLC sendiri, saya kenal Kak Vingga mulai 2008 ya. Ya kebetulan 2008 saya masih belum masih jadi anggota, tapi ambalan kita dekat dengan Racana UNED.
seperti itu. Nah, pada saat itu kita juga ikut serta juga di 2008 sebagai peserta, 2009 juga awal masuk dengan bergabung dengan Rajana kita. Di 2010 pertama kalinya kita melaksanakan sebagai panitia seperti itu. Jadi 2 tahun awal SLC 2008-2009 kita sebagai peserta, 2010 pertama kalinya kita ikut jadi panitia di sana kayak gitu. 2011 kenapa kok enggak ada? Padahal 2008, 9, 10, kemudian 2012 ada SLC. Kenapa 2011 enggak ada SLC? Pada saat 2011 program kita dengan Kak Slamet juga dengan Kak Aris sebagai pemangku adat, program kita melaksanakan kegiatan kompetisi. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, pernah melihat dokumentasinya, ada Loka Tegak di situ. Itu 2011. Jadi 2011 kita fokuskan ke Loka Tegak, kegiatan terbesar kita. Kemudian 2012 baru dilaksanakan SLC kembali seperti itu. Halo, cek. Sudah Halo, connect lagi ya? Oke, sudah Kak. Ya. Jadi 2012, kalau dari 2008 gambaran yang saya amati dari awal SLC sampai 2012, mungkin secara umum ya, kalau detail tadi sudah dari Kak Vingga, Kak Aris, Kak Slamet, 8 bilang saya rasa hasil pengamatan saya sebagai peserta Latgab, jadi meningkatkan skill peserta penegak Pandega yang khususnya di Jember secara umumnya ya, se-Jawa Timur gitu, Latgab, jadi skill kepramukaan. Mungkin kalau teman-teman ada yang dari Saka apa yang darat itu? Wirakartika. Wirakartika dari yang dinaungi TNI AD ya. Mungkin kalau dari penegak sudah aktif di Wirakartika, kegiatan SLC 2008 secara umum seperti itu. Apa yang Wirakartika 2008 SLC seperti itu. Materinya meliputi materi-materi yang dilatih oleh Bapak-Bapak TNI AD. Nah, untuk yang 2009 sama, masih latihan gabungan. Dan itu materinya diambil dari Slamet ya, Kak Slamet Saka Bahari kalau Anda ingat saya. Jadi fokusnya ke TNI AL. Nah, untuk inovasi tahun-tahun berikutnya, 2010 kita kembali lagi ke lokasi pelaksanaan SLC pertama kalinya dilaksanakan di Bondowoso. Ada inovasi sedikit dari itu, ada kompetisinya kalau tidak salah. Pas 2000 itu pertama kalinya SLC itu memang tidak banyak karena kegiatan SLC ini tujuan utamanya untuk latihan gabungan seperti itu. Hanya diselipkan beberapa perlombaan. Perlombaannya seperti apa? Yang materi berlangsung seperti itu. Kemudian 2011 lompat kosong SL dari 2012 inovasi kita munculkan kembali dari masa bakti kita 11 sampai 12. Yang pertama 2011 Loka Tegak full lomba
Karesidenan Besuki kalau tidak salah, tidak sampai Jawa Timur, Karesidenan Besuki kita fokuskan di situ, sekaligus promosi untuk perkembangan di lokat tegak dengan bakti masyarakat. Nah, yang kalau tidak salah pelaksanaannya 3 hari 2 malam, mungkin saya 2 hari terlalu 3 hari 2 malam, seingat saya itu 3 hari 2 malam. Cek, terputus lagi nggih? Jelas? Sudah jelas. Dipersingkat aja mungkin ya. Dari 2012 itu mungkin hanya diselipkan, pertama kalinya diselipkan bakti masyarakat seperti itu. Itu dari 2012 gabungan, ada kompetisi di situ, kemudian bakti masyarakat untuk pertama kalinya di SLC. Seperti itu mungkin gambaran secara umumnya. Kalau misalkan detail mungkin adik-adik bisa cari dokumen-dokumen yang ada, entah itu dokumentasi foto-fotonya, video yang ada, kemudian dokumen proposal dan lain-lain mungkin ada. Kalau dari teman-teman alumni juga mungkin masih menyimpan, itu bisa dibagikan ke adik-adik kita. Mulai 2013 sampai sekarang mungkin saya belum mendengar lagi adanya apanya pribadi mengikuti terus adanya kegiatan SLC ini. Harapannya bahwa proses sekedar menyiapkan skill adik-adik kita di kepramukaan, tapi juga ada membangkitkan apa ya, membangkitkan rasa bakti kita kepada masyarakat, tapi tidak lupa dengan skill individu. Skill individu maksudnya seperti ini. Masing-masing individu nantinya tidak hanya di kepramukaan saja, tetapi setelah 25 tahun ke atas, masing-masing individu punya profesi masing-masing. Entah itu guru, entah itu teknisi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, harapan saya untuk SLC tidak kepramukaan, entah itu kolaborasi dengan UKM yang tujuannya untuk ekonomi, seperti itu, ekonomi ke depan. Jadi di sana ada skill profesi. Jadi tidak hanya sekedar di kepramukaan, profesi yang memang berpotensi untuk dikembangkan. Sebagai mungkin teman-teman berminat di wirausaha seperti itu. Itu mungkin harapan di maupun kegiatan-kegiatan karena sudah cukup panjang, sudah cukup jelas dari kakak-kakak sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang tutur kata yang senang, tinggal aku yang kurang bermaaf. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang mengganjal dari mungkin ada sedikit pertanyaan lagi untuk Kak Effendi. Nah, selama jadi
peserta atau reka kerja ini mungkin pasti ada kan ya Kak kendala. Nah, itu kira-kira kendala dalam kegiatan ini apa, serta tiga saja, mungkin ada juga penggalang Kak, bisa diceritakan Kak Effendi. Oke, mohon izin sebelumnya. Untuk pesertanya sendiri, fokus kita ke penegak. Untuk penegak, jadi ada yang dari kerja, cuma kita yang Dewan Kerja sih, lebih ke Saka. Saka untuk golongan, jadi sekolah-sekolah SMK, Saka, ada dari Dewan Kerja, tidak menutup, tetap kita terima. Jadi kan hampir di seluruh kegiatan mungkin jumlah peserta jadi keberhasilan seperti itu. Jadi kita tidak tolak gitu dari Dewan Kerja kayak gitu. Dari DKR banyak yang ikut. Mulai 2008 sampai 2012 saya kira teman-teman sekitar Jember, Karisidenan, Besuki banyak kita. Bahkan Jawa Timur, se-Jawa Timur atau se-nasional tahu keberadaan kita Pramuka Universitas Jember seperti itu. Jadi mereka mengakui kualitas kegiatan kepramukaan kita seperti itu. Jadi seluruh penegak yang ada di Jawa Timur pada saat itu yang dari itu ada yang hadir seperti itu sebagai peserta. Penegak dan pandega kayak gitu. Pandega ada juga yang bukan dari perguruan tinggi, ada yang dari DKR seperti itu, ada yang dari Saka. Jadi dari beberapa komponen itu, mulai dari Dewan Kerja yang setingkat cabang, kemudian ranting juga, kemudian dari anggota Saka, adik-adik SMA, kemudian dari perkumpulan itu mungkin seingat saya untuk peserta yang jadi peserta SLC dari awal 2008 sampai dari 2012. Seperti itu mungkin gambaran singkatnya. Kalau kendala yang lain saya kira dalam sebuah organisasi masalah teknis sih sebenarnya, aktif tidaknya anggota seperti itu wajar lah, semua organisasi seperti itu. Cuman dari ketua Dewan Rencana, kemudian ketua panitia, bagaimana menyikapinya, bagaimana strateginya, seperti itu mungkin. Kedekatan pentolan-pentolan yang ada di Racana, kedekatan dengan alumni, kedekatan dengan pembina, itu sangat penting. Itu mungkin menurut kita. Mungkin dari Kak Vingga, Kak Aris, Kak Slamet bisa menambahkan juga mungkin tips jenengan semua untuk adik-adik atau saran-saran kemajuan Racana, pengembangan kegiatan yang ada di Racana. Silakan, saya akhiri. Baik, terima kasih Kak Effendi sudah menceritakan pengalamannya. Terima kasih sudah banyak kali sharing-sharing dari kanal. Waktu kita terbatas, jadi mungkin tertutup atau ini Kak, sebenarnya rekapan dari tadi cerita-cerita kakak
Nah, jadi sebenarnya kalau koreksinya jika ada salah. Nah, jadi SLC ini pada awalnya yaitu bentuknya labgap ya Kak. Namun seiring berjalannya waktu itu juga ada beberapa inovasi kegiatan-kegiatan di SLC ini. Ternyata di kegiatan SLC ini mitranya bukan hanya TNI saja, namun juga bisa tenaga ahli untuk bekerja sama dengan kita, memberikan materi-materi ataupun sharing terkait latihan. Nah, juga tadi disebutkan harapan-harapannya oleh Kak Vingga dan juga Kak Effendi bahwa SLC ini kalau bisa jangan hanya menyiapkan skill adik-adik kita, tapi untuk bakti pada masyarakat dan juga meningkatkan skill individu, terutama skill profesi, begitu ya Kak. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan atau tangkap dari penjelasan Kak tadi. Gimana nih Kak Wulan? Mungkin dari kakak-kakak Purna ada closing statement satu-satu ya. Mungkin dari Kak Vingga dulu untuk kegiatan pada sore kali ini. Closing statement, harapannya saya rasa semuanya sama. Jadi kita bisa membesarkan nama alma mater kita dengan kegiatan yang ada di Racana, dan intinya kan satu, agar kita bisa dilihat ya, agar kita bisa dilihat dan diakui. Dan selama ini memang Racana Universitas Jember itu biasa terkenal. Bahkan kita punya nama, sebenarnya bukan UNED, kalau dikenal di nasionalnya itu bukan UNED. Kita dikenal sebagai UNJEM. Karena kalau UNED itu mirip dengan UNJ Jakarta. Jadi kalau kita kegiatan bersama, karena saya pernah ikut kegiatan nasional dulu di Bandung, ya karena memang luar biasa gaung kegiatan Universitas Jember, terutamanya itu sangat berpotensi, berbobot, ya itu satu. Menambahkan yang disampaikan Kak Fendi, ada skill di sini. Kalau nanti adik-adik ini sudah mencapai tingkat pelatih, kebetulan jadi di situ Bondo itu pelatih putri tertinggi sih satu, dan masih Kak sendiri, yang lain masih KPD. Ya. Tapi belum semua orang pramuka itu memiliki jiwa pramuka. Itu yang harus dipegang. Kadang begini, dia berpakaian pramuka saja sudah dikenal sebagai orang pramuka. Tapi begitu dia ada kesandung masalah, ya, ada sedikit intrik di dalam lembaga, dia melepas baju pramukanya. Nah, ini bukan jiwa pramuka. Jadi setiap orang pramuka belum tentu memiliki jiwa pramuka. Jadi setelah senyampang adik-adik masih berada di Racana, ini bukan dasar lagi ya, ini sudah persiapan menuju ke masyarakat, atau mungkin sudah ada harus terjun ke masyarakat. Di situ ada teori 14 tongkat. Jadi materi pramuka kalau sudah mencapai tingkat pembinaan pelatih, di situ ada materi 14 tongkat. Teori 14 tongkat. Yang ujungnya nanti adalah hidup bahagia dan mati bahagia. Itu tujuan pramuka. Ya. Hidup bahagia dan mati bahagia. Nah, di situ ada salah satu yang tadi disampaikan oleh Kak Fendi, yaitu skill. Kalau benar, didalami benar,
kalau sudah kembali ke masyarakat, dia mau ditempatkan dimanapun, dia pasti bisa hidup sesuai dengan logo pramuka. Itu naskah. Jadi dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berhidup, dia bisa berkembang. Ya, itu yang jadi harapan. Nah, untuk SLC sendiri yang ada di sini, Manggutra dan Manggutri yang ada di kegiatan ini sekarang, di sharing kegiatan ini adalah ya harapannya semoga kondisi bisa sedikit membaik, kalaupun tidak bisa kembali normal, tapi semoga bisa kembali normal ya. Tapi sedikit membaik saja, kalau misal kegiatan sudah mendapat lampu hijau, kami berharap SLC bisa dilaksanakan. Itu satu. Yang kedua, yang pertama SLC bisa dilaksanakan walaupun tidak dengan kuota besar, tapi dengan kuota kecil, tapi setidaknya dalam tahun sekian sudah pernah dilaksanakan SLC kesekian. Walaupun hanya dengan kuota peserta 50, it's okay, nggak masalah. Yang penting rantai kehidupan SLC itu masih terus berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta tolong secara pribadi, jadi buatkan rekam jejak perjalanan SLC dari 2008 sampai terakhir 2012. 2012 itu saya masih mengikuti pengantin, ya. Malam pertama saya pengantin. Jadi saya sekarang manten. Tenda sendiri. Ya. Jadi padahal itu hari-hari H+1 ya, H+1 saya berangkat pas saya jadi manten itu. Nah, jadi ada rekam jejak dari 2008 sampai 2012. Nah, ini nanti yang akan membantu adik-adik berikutnya, generasi berikutnya untuk bisa memahami kegiatan ini sebenarnya. Jadi intisarinya adalah ladgab. Kenapa ladgab? Karena biasanya kalau AD, AU, AL, dan lembaga-lembaga ahli ini, kadang kan kita mau belajar secara gugus depan, kita kadang kan susah mau masuk. Nah, kita fasilitasi dengan kegiatan ini. Jadi, yang tidak pernah dirasakan oleh adik-adik di gugus depan, dan di sakanya mungkin, kita beri rasa, ini rasanya seperti ini. Seperti itu. Ya, jadi itu saja. Saya Eko Proyo, sukses, sehat semuanya. Amin, amin. Terima kasih Kak Vingga. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Kak. Sehingga... Oh ya, mohon doa terakhir ya. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Semoga dilancarkan persalinannya, amin. Semoga diberi kelancaran. Ya. Amin. Terima kasih untuk Kak Vingga atas closing statement-nya. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Kak Aris ya, untuk memberikan closing statement Kak, atau harapan kegiatan SLC ini untuk kedepannya. Enggak Kak? Kalau harapan yang sama sih, kita semua berharap SLC bisa kembali lagi dilaksanakan. Harapannya nggak boleh nyontek. Harapannya nggak boleh nyontek. Ya, namanya harapan sama. Jadi nanti ada tambahan. Ya, jadi yang jelas kegiatan SLC ini saya berharap terus berjalan, di samping juga kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya juga tidak kalah pentingnya juga kayak seminar lasut. Itu juga kita berharap sama-sama bisa sama ringan dan saling berjalan. Nah, kemudian salah satu pesan saya juga kepada adik-adik semua, untuk kalau saya berkaca pada pengalaman saya sendiri mulai 2009 sampai 2012, skill komunikasi itu sangat diperlukan. Jadi khususnya ketika kita bernegosiasi, ketika kita mengutarakan sebuah proposal kegiatan, melakukan sebuah usulan kegiatan pada instansi ataupun
pada tim ahli ya, dan angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya. Kita memang perlu diperlukan komunikasi yang lebih mental yang lebih kuat. Yang tadi di awal dikatakan oleh Kak Binda bahwasanya faktor-faktor eksternal itu juga sangat berpengaruh. Jadi faktor mental juga ketika kita sudah menghadapi orang-orang yang dirasa levelnya sudah di atas kita, ketika mental kita sudah jatuh, komunikasi kita akan jadi karuan, akan hilang, akan lebih mudah terbawa arus. Harapannya dari semua di masa pandemi ini juga bisa terus meningkatkan skill komunikasinya, skill individu yang lainnya juga, sehingga ketika nanti ini sudah mulai ada lampu hijau untuk bisa melaksanakan kegiatan, maka ada respon sudah punya bekal, setidaknya sudah punya wawasan terkait bagaimana untuk melaksanakan program menghadapi orang-orang elit dan sebagainya. Karena secara pengalaman dulu 2009 kita menghadapi dua, yaitu para elit di Angkatan Laut di Banyuwangi dan juga teman-teman di Saka Bahari. Kemudian di 2010 dari riset juga, yang juga ada ini juga karena faktor dari internal. Kalau 2010 itu sebenarnya ada faktor internal yang saya juga ingin menambahkan sedikit ya. Jadi 2010 tadi di awal dikatakan sebutkan Kak Effendi juga ketua juga. Sebenarnya sama-sama ini perannya sama-sama ketuanya. Saya menggantikan ketua yang sebelumnya. Kak Effendi melaksanakan peran ini ketua dari awal sebenarnya. Jadi yang lebih ke teknis mulai dari awal sebenarnya Kak Effendi yang lebih paham dan juga lebih dominan. Karena waktu saya menjadi ketua pada 2010 itu waktunya sekitar 1 bulan saja. Jadi 1 bulan menjelang kegiatan saya dimandatkan Kak langsung sendiri waktu itu untuk menghandle menjadi ketua masa itu, ketua selfie 2010. Mungkin itu ya. Jadi karena tapi yang lebih banyak tahu sebenarnya ada yang 2010. Jadi saran saya kepada teman-teman semua, skill individu khususnya skill komunikasi usahakan ditingkatkan terus, ditingkatkan levelnya, sehingga ketika kalian nanti menghadapi instansi ataupun institusi-institusi yang untuk dirasa untuk bisa kerjasama, itu kalian tidak lagi gagap lagi untuk menghadapi mereka. Mentalnya sudah siap. Dan harapan atau mungkin yaitu saya untuk closing statement apa ya? Dengan juga closing sudah disampaikan dalam semua. Ya kita berharap rencana kita tetap ini aja. Kita berharap depan kita terus lebih baik ke depannya, dan juga meskipun di masa-masa pandemi ini kita sebagai seorang tunas ya, harus bisa tetap hidup di masa pandemi. Jadi jangan sampai kita kalah oleh pandemi, tapi berusaha untuk berkreasi, bermotivasi, berkoleksi. Jangan sampai kalian mati di tengah pandemi, jangan sampai kalian tidak bergerak di masa pandemi ini. Harapannya teman-teman bisa terus aktif, meskipun itu di ya sekedar kayak semacam ini ya, daring ataupun online dan sebagainya, tapi itu sudah cukup kalau sekarang, karena memang kebutuhan kemampuan kita. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Tolong punya maaf dan terima kasih atas waktunya dan undangannya, dan juga kepada kakak-kakak semua, Kak Binda, selamat Kak Fendi, bantuan dan kerjasamanya selama ini. Yang mungkin ini tidak, atau mungkin sudah lama tidak ketemu kita ya, terakhir tahun berapa.
Jadi dengan harapan dengan kegiatan semacam ini kita bisa bersua lagi meskipun tidak maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Aris. Katanya, semoga semua Kakak sampaikan tadi akan terwujud di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya Kak Effendi ya menyampaikan. Monggo Kak Effendi. Ya, mungkin bentar ya. Closing statement yang pengen kita sampaikan gitu untuk teman-teman yang di Racana. Oh ya, sebelumnya sekarang masih ada ketua Dewan Racana. Enggak, Kak. Oh, masih ada. Oke. Berarti ada ketua umum, ketua Dewan Racana Putra, ketua Dewan Racana Putri. Dan seperti itu ya. Ya, Kak. Hanya untuk ketua sebenarnya. Mungkin apa ya? Untuk masing-masing individu pesan kita kayak gitu. Jadi memang strategi pengembangan potensi. Saya bicaranya mungkin lebih ke ketuanya mungkin ya, ketua organisasi. Strategi pengembangan potensi anggota mungkin apa ya, dari beberapa periode yang kita alami sedikit kita bagilah kayak gitu. Anggota kita jangan dibatasi, maksudnya gini, anggota kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk berkompetisi, tetapi bukan mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri pribadi, diri kita masing untuk mencapai potensi terbaiknya. Seperti itu. Ada yang dari bahasa Inggris, ada yang dari teknik, ada yang dari ekonomi. Yang terbaik. Dalam hal ini kita organisasi di kepramukaan, jelas potensi terbaiknya ada indikatornya. Kita tidak perlu buat indikator yang baru. Indikatornya sudah ada. Apa itu? Menjadi pramuka pandai Garuda. Itu indikatornya. Jadi antara individunya skill-nya tidak harus sama, karena masing-masing individu punya skill terbaiknya masing-masing. Seperti itu. Silakan diterjemahkan, silakan dijalani prosesnya, bahwa pendidikan karakter ini tidak hanya di gugus depan. Ada yang di Saka, ada yang di Dewan Kerja. Masuk ke sana. Dari proses itu menemukan jalan untuk meraih potensi yang terbaik. Belum muncul dari diri kalian. Itu mungkin pesan kita. Monggo saya lanjutkan lagi, saya serahkan lagi ke moderator. Silakan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Effendi atas harapan dan ini harapan untuk Pramuka UNED ini. Selanjutnya kita Kak Selamat terhubung. Kak Selamat apa masih ada di room Zoom? Sepertinya nggak ada di room Zoom. Mungkin harapan Kak Selamat tidak jauh berbeda dari kakak-kakak Purna lainnya, sudah terwakilkan ya. Sebelum kegiatan ini diakhiri, kita adakan sesi foto bersama nggih Kak?
silahkan kakak-kakak yang masih off cam bisa on cam dulu sesi dokumentasi. Silakan kakak anggota dan calon anggota yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya karena ada sesi dokumentasi. Yuk. Pas sudah on cam semua Kak Ulan? Sepertinya sudah. Baik. Mungkin bisa dimulai Kak Ulan. Ya. Ini yang hitung saya. Kak Ulan nggak apa-apa. 3 ya Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Cukup sekian dari kami. Kami selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan pada kegiatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih nih Kak Triani dan Kak Alivia sudah memandu sesi sharingnya tadi. Semoga harapan dari kakak Purna bisa terwujud satu-satu dan semoga pandemi ini bisa berakhir agar kita bisa melakukan acara yang seru-seru seperti yang tadi kakak-kakak Purna ceritakan kepada kita nih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kakak-kakak Purna terutama yang sudah membagikan informasinya tentang SLC nih kepada kami, kemudian kakak moderator, Kak Trianita dan juga Kak Alivia dan kakak-kakak anggota serta kakak-kakak calon anggota baru yang telah hadir dan menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Mari kakak-kakak kita ucapkan hamdalah untuk menutup acara kali ini. Alhamdulillah alamin. Baik, acara kali ini sudah cukup ya Kak, nggak terasa habis ini mau maghrib. Mungkin kakak-kakak juga mau mandi-mandi dulu. Saya selaku MC dari acara kali ini pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata baik secara sengaja maupun tidak, saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada kakak-kakak seluruh anggota dan calon anggota baru yang hadir pada acara kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pramuka. Terima kasih Kak Tinggal, Kak Aris, Kak Effendi, Kak Selamat. Terima kasih Kakak. Kakak anggota semuanya. Saya mohon izin pamit dulu ya. Oke Kak, terima kasih. Oke Kak. Ya. Sehat selalu, sukses selalu, jaga kesehatan. Siap Kak. Siap Kak. Insya Allah hari Rabu saya bisa. Hari Rabu. Iya, hari Rabu. Kebetulan saya ke kemarin mau mampir takut ditolak. Ya udah, terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum. Oke Kak, sama-sama. Menghalangi kita
bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Kakak-kakak yang lain boleh untuk meninggalkan Zoom ya. Terima kasih atas kehadirannya. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Praja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta.